donasi makanan, Alura mulai start, terus memilih menu donasi makanan, terus klik tombol donasi makanan, terus masukkan data donasinya. Klik tombol, habis itu menampilkan formulir donasi, terus memasukkan data donasi, menentukan lokasi donasi, mengkonfirmasi data donasi, terus di sini ada percabangan validasi data. Validasi data. Nah, apakah data valid? Jika tidak, dia bakal balik ke awal ke menu memilih donasi. Jika iya, data diterima, menyimpan data donasi, terus dapat notifikasi data donasi tersimpan. Lalu N. Terus ada riwayat donasi. Start, memilih menu riwayat donasi, klik menu riwayat donasi, memproses riwayat donasi, mengambil data riwayat donasi, habis itu menerima data riwayat donasi, terus ada percabangan. Apakah data tersedia? Jika tidak, data tidak tersedia, itu langsung memilih menu balik ke memilih menu. Jika ya, menampilkan riwayat data donasi. Selanjutnya ada login. Nah, start, terus membuka aplikasi atau halaman login, menampilkan form login, menginput email dan password, menekan tombol login, terus membaca input pengguna. Input kosong jika tidak mencari kecocokan akun dan password. Jika ya, menampilkan pesan harap isi semua bidang. Jika tidak menampilkan ini, langsung ke credential valid. Jika tidak, menampilkan pesan email atau password salah. Jika ya, mengidentifikasi role, terus menampilkan dashboard admin, donatur, atau relawan. Lalu mengakses dashboard sesuai role. Terus N. Nah, terus selanjutnya ada konten edukasi. Start, memilih menu konten edukasi, klik menu konten edukasi. Terus memproses konten edukasi, mengambil data konten edukasi, menampilkan daftar konten edukasi, memilih konten edukasi, terus N. Lalu ada lagi satu lagi ini, memblokir user. Pertama start, habis itu masuk ke halaman kelola user, menampilkan daftar seluruh user, menampilkan daftar seluruh terus itu mencari data seluruh user, ini salah. Terus itu mencari dan memilih user yang akan diblokir, menekan tombol blokir akun, membaca ID data user, terus ada percabangan data user ditemukan. Jika tidak, menampilkan pesan error. Jika ya, menampilkan dialog konfirmasi blokir. Terus lanjut mengkonfirmasi pemblokiran, klik ya, lalu ke sistem, mengirim perintah update status ke database. Lalu di database mengubah status user menjadi blok atau nonaktif. Terus balik lagi ke sistem, menampilkan pesan user berhasil diblokir. Terus di user menerima pesan berhasil. Terus N. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ferry Apriansa dengan NPM 24170511036. Di sini saya akan menjelaskan alur activity diagram yang saya buat di kelompok saya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada di bagian activity relawan. Di sini saya membuat activity diagram mengupdate status distribusi. Yang pertama itu kita mulai dari di relawan membuka detail donasi yang sedang aktif, lalu nanti di sistemnya dia akan menampilkan detail donasi. Setelah itu relawan lanjut mengklik tombol update status, lalu di sistem dia menampilkan pilihan status, yaitu ada dalam proses atau juga selesai. Terus lanjut lagi di relawannya dia memilih statusnya, lalu dia akan klik simpan. Di sistem dia akan mengecek apakah statusnya valid atau tidak. Kalau tidak, dia akan menampilkan pesan error. Tapi kalau dia valid, dia akan menyimpan status distribusi di database. Lalu nanti dia di sistemnya akan menampilkan pesan
status berhasil diperbarui. Setelah itu selesai. Terus lanjut, di sini saya juga membuat activity melaporkan makanan tidak layak. Di sini dimulai dari membuka detail donasi, relawannya, lalu dia lanjut klik tombol laporkan makanan tidak layak. Lalu di sistem menampilkan form laporan. Selanjutnya, relawan akan mengisi form laporan. Setelah itu dia akan menekan tombol kirim. Lalu di sistem dia akan memeriksa apakah datanya lengkap. Terus apabila tidak datanya tidak lengkap, dia akan menampilkan pesan data tidak boleh kosong. Apabila setelah dia menampilkan data tidak boleh kosong, dia akan kembali lagi ke mengisi form laporan. Tapi kalau datanya lengkap, dia di database akan menyimpan laporan makanan tidak layak. Lalu di sistem akan lanjut mengubah status donasi menjadi tidak layak. Setelah itu dia akan menampilkan pesan laporan berhasil dikirim, lalu selesai. Terus selanjutnya ada activity melihat notifikasi donasi baru terdekat. Dimulai dari membuka dashboard, lalu di sistem dia akan mengambil lokasi relawan, lanjut mengirim request ke database, lalu di database dia akan mengambil data donasi baru, dan di sistem dia akan memeriksa apakah ada donasi terdekat. Kalau tidak, dia akan menampilkan pesan tidak ada donasi terdekat. Kalau ada, dia akan menampilkan notifikasi donasi baru terdekat. Lalu di relawan nanti dia dapat melihat detail notifikasi. Terus selesai. Terus di bagian activity admin juga saya membantu membuat mengelola data user. Nah, di mengelola data user ini dia ada mengubah data user. Dimulai dari admin, dia memilih menu data kelola data user, lalu di sistem akan menampilkan daftar user, terus adminnya akan memilih salah satu user, terus dia akan menampilkan detail data user, terus lanjut admin akan menekan tombol edit, terus dia akan menampilkan form edit data, lanjut adminnya dia mengubah data user, lalu dia akan klik tombol simpan, terus di sistem dia akan mengecek apakah datanya valid. Kalau tidak, dia akan menampilkan pesan error. Kalau iya, dia akan di database akan mengupdate data user. Lalu di sistemnya akan menerima pesan data berhasil diperbarui. Lalu selesai. Terus lanjut juga di sini ada menghapus data user. Kalau menghapus data user ini dia kurang lebih sama kayak tadi, dia memilih menu, terus dia menampilkan daftarnya, terus dia memilih juga. Nah, bedanya di sini dia akan mengklik tombol hapus. Terus di sistem dia akan apakah Anda yakin ingin menghapus? Kalau tidak, dia akan membatalkan prosesnya, terus dia akan kembali ke memilih user. Tapi kalau kita yakin ingin menghapus, di database dia menghapus data user. Terus di sistem dia akan menerima pesan data berhasil dihapus. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di penjelasan activity diagram yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azara dengan NPM 124170559 dari Lab Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tabel dari activity diagram role relawan. Yang pertama itu ada use case melihat konten edukasi. Startnya itu dimulai saat relawan membuka menu konten edukasi. Lalu database membaca daftar konten edukasi. Lalu sistem akan menampilkan daftar konten edukasi dan relawan memilih salah satu konten yang ditampilkan. Lalu database akan membaca data konten edukasi dari yang udah diklik sama relawan tadi. Lalu
sistem akan menampilkan detail konten edukasi yang telah diklik tadi, lalu relawan berakhir dengan melihat konten edukasi. Nah, lalu lanjut ke use case yang kedua, yaitu mendaftarkan penerima donasi. Startnya itu dimulai dari membuka menu pendaftaran penerima donasi, lalu sistem menampilkan form data pendaftaran, lalu relawan mengisi form pendaftaran, dan selanjutnya mengklik tombol kirim. Setelah itu, sistem akan melakukan decision, yaitu data lengkap. Kalau data lengkap itu akan menyimpan data penerima, lalu menampilkan pesan berhasil mendaftarkan penerima. Namun, kalau datanya itu belum lengkap, sistem itu bakal menampilkan pesan data tidak boleh kosong. Lalu, user itu bakal kembali lagi ke mengisi form pendaftaran gitu, diulang terus sampai datanya itu lengkap. Nah, lalu selanjutnya ada melakukan klaim donasi. Nah, di sini tuh startnya tuh dimulai dari relawan memilih donasi dari daftar terdekat. Lalu sistem akan menampilkan halaman detail makanan dan lokasi penjemputan. Lalu ada relawan membaca detail donasi tersebut dan menekan tombol klaim donasi. Lalu dari situ, sistem meminta verifikasi status ketersediaan terakhir. Lalu database akan mengecek status di tabel donasi. Jika statusnya itu tersedia, maka eh, sistem itu bakal menghitung estimasi waktu jemput. Namun kalau nggak tersedia, sistem itu bakal menampilkan pesan maaf sudah diklaim dan kembali lagi ke halaman memilih donasi dari daftar dekat gitu. Nah, lalu kalau udah dari menghitung estimasi waktu jemput ini, si relawan bakal menekan tombol konfirmasi klaim. Lalu setelah dikonfirmasi, sistem bakal melakukan logging data dan database mengubah status menjadi diklaim dan mencatat ID relawan yang mengklaim donasi tersebut. Lalu sistem menampilkan timer hitung mundur. Kan tadi udah ada di sini menghitung estimasi waktu dijemput dan di sini tuh sistem menampilkan timer hitung mundurnya. Lalu di sini user atau relawan melihat timer dan link lokasi dari Gmaps. Nah, lalu lanjut ke melihat daftar donasi. Ya, lanjut ke melihat daftar donasi. Di sini itu startnya dari membuka halaman daftar donasi. Lalu sistem itu bakal meminta akses lokasi GPS kepada perangkat. Lalu relawan akan mengaktifkan GPS dan memberikan izin akses. Lalu sistem mendapatkan titik koordinat user secara real time dari GPS tadi. Lalu database akan membaca data lokasi dari tabel donasi dengan status tersedia. Lalu sistem bakal menghitung jarak dengan lokasi donasi dan melakukan perbandingan jarak terdekat. Lalu sistem bakal menampilkan daftar donasi terdekat dan diakhiri oleh user yang melihat daftar donasi terdekat. Lalu selanjutnya ada uh, activity diagram admin bagian memverifikasi laporan makanan tidak layak. Startnya itu dimulai dari melakukan masuk ke halaman verifikasi laporan, lalu sistem bakal meminta data donasi dengan status pending, lalu database itu bakal membaca data laporan dan foto bukti, dan sistem bakal menampilkan detail laporan tersebut. Lalu admin bakal membaca detail laporan dan dari situ apakah laporannya valid atau tidak. Kalau valid itu admin bakal menekan atau mengklik tombol terima laporan. Lalu setelah mengklik tombol terima laporan, sistem itu bakal mengirim permintaan mengubah status donasi. Lalu database bakal melakukan pembaruan status donasi menjadi tidak layak. Sedangkan kalau laporan itu tidak valid, admin itu bakal menekan tombol tolak laporan dan sistem bakal mengirim permintaan pembaruan status donasi ke sedang dikirim. Lalu database melakukan pembaruan status donasi menjadi sedang dikirim. Lalu dari pembaruan status tidak layak dan sedang dikirim ini akan join ke uh, dengan menampilkan pesan verifikasi berhasil. Lalu setelah itu relawan membaca pesan berhasil. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Rozak dan NPM 241700509. Di sini saya akan jelasin apa aja yang udah saya kerjain, itu melakukan verifikasi kelayakan, itu admin milih menu, habis itu ambil data penerima, kirim data penerima, nampilin data, cek dokumen, kalau layak tekan approve, kalau nggak layak tekan reject, habis itu isi alasan, habis itu kalau approve itu update status disetujui, kalau nggak approve itu status ditolak. Habis itu fork join di sini sama-sama menampilkan hasil. Oke, lanjut ke melihat laporan distribusi. Di sini admin memilih menu laporan, nanti sistem nampilin pilihannya. Habis itu admin nentuin filter tanggal lokasi. Kita tekan tombol tampilkan, nanti sistem bakal ngambil data berdasarkan filter. Habis itu database bakal mencari data distribusinya, lalu mengirim data ke sistem, menghasilkan rekapitulasi data, yang mana nanti sistem konversi laporan ke format PDF Excel, lalu di admin bisa tekan tombol unduh. Nah, di sini mengelola konten edukasi, di sini itu kayak ada 3 aksi. Yang pertama menambah konten edukasi dan mengubah konten edukasi dan menghapus konten edukasi. Nah, di sini sistemnya alur activity-nya seperti ini. Nah, di sini ada aksi validasi input. Nah, kalau data setelah kita pencet tombol simpan, habis ngedit-ngedit, itu validasi input, data lengkap itu kalau nggak lengkap, nampilin error. Kalau datanya lengkap, bakal ngirim ke database dan nyimpan data konten baru. Nanti bakal muncul pesan. Nah, sama kayak sebelumnya, yang beda itu cuma tekan tombol edit, habis itu memilih data konten, mengubah data konten, dan mengubah data konten di database yang terakhir. Udah sih. Karena ini CRUD ya. Nah, menghapus ini agak lebih simpel karena eh, kita tinggal pilih data konten yang ingin dihapus, lalu kita tekan tombol hapus, nanti validasi input. Kalau datanya ada, dia bakal ngirim perintah penghapus ke database. Nanti database bakal menghapus konten dari database-nya. Dan muncul pesan data berhasil dihapus. Ini juga sama aja, mengelola data donasi. Cuma beda ini doang penamaannya. Menghapus data donasi juga alurnya mirip sama konten edukasi, ya karena sama-sama menghapus. Lalu ini yang agak beda itu registrasi user karena eh, pertama kita pilih menu registrasi, tampilin sistem bakal nampilin form registrasi, lalu admin bakal isi data, lalu kita bakal memilih role donat, bukan admin sih ini, apa ya namanya? User. User bakal pilih role donatur relawan, menekan tombol daftar, habis itu validasi role, yang mana kalau datanya valid, itu bakal dicek dulu ketersediaan emailnya di database. Nanti database bakal nyari email. Kalau emailnya udah terdaftar, itu bakal ada pesan email udah digunain. Kalau belum, menyimpan data user baru dan role ke database. Yang mana ini bakal nampilin pesan registrasi berhasil. Oke, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.